Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bimang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama mencoba menggali faedah-faedah yang termaktub dalam surat Al-An'am, dan malam hari ini sampai pada ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabbmu adalah Maha Kaya dan dzur rahmah, pemilik rahmah. "Iyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha." Dan jika Dia berkehendak, Dia akan menyirnakan kalian, memusnahkan kalian, kemudian menggantikan kalian setelah itu dengan siapa yang Dia kehendaki. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Ya. Sebagaimana Dia telah menjadikan kalian dari keturunan orang-orang yang lain. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya, yaitu Al-Ghani, dan Dia adalah Dzur Rahmah. Al-Ghani yaitu Maha Kaya, Maha tidak membutuhkan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memiliki sifat ini hanyalah Rabb, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, bahwasanya siapapun sesuatu apapun pasti membutuhkan yang lainnya, kecuali Tuhan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ciri istimewa Tuhan adalah tidak membutuhkan kepada yang lainnya, ya. Sebagaimana ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi, "Sif lana rabbak," berilah sifat kepada kami tentang, jelaskan kepada kami tentang sifat-sifat Rabbmu, maka turunlah firman Allah, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad." Yaitu Allahu samad, yang artinya tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya tidak memenuhi persyaratan ini. Entah ada sembahan yang disembah ternyata butuh sesajen, butuh untuk dipahat misalnya, ya. Atau terkadang sesembahan butuh kepada butuh kepada partner untuk bisa menjalankan alam semesta, sebagaimana sebagian orang menyembah 2 Tuhan atau 3 Tuhan. Ini berarti tidak sesuai dengan persyaratan Tuhan, dan ini tidak memiliki sifat Al-Ghani, ya Allah Al-Ghani yang maha kaya, ya. Bahkan sebagian sesembahan lapar, kemudian haus, ya, kemudian memerlukan bantuan, ya. Ini semua bukan ciri-ciri Tuhan. Ciri Tuhan diantaranya Al-Ghani, Maha Kaya, tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita, ya. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita, ya. Semua yang kita lakukan, ketaatan, ibadah adalah untuk kita sendiri. Faman yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Allah tidak membutuhkan ibadah kalian, ya. Kemudian Allah menyebutkan Dzur Rahmah, di antara sifatnya dia memiliki sifat Ar-Rahmah. Dan ini dalil bahwasanya setiap nama Allah mengandung sifat. Kita tahu di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sifat nama Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmah, mengandung sifat Ar-Rahmah, ya. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini Dzur Rahmah, Allah memiliki sifat Ar-Rahmah. Dan demikian juga nama-nama Allah yang lainnya, seperti Al-Ghafur. Al-Ghafur yaitu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah memiliki sifat ampunan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, ya. Sungguhnya Allah memiliki ampunan yang luas. Jadi setiap nama Allah itu mengandung sifat. Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengandung Ar-Rahmah. Al-Ghafur mengandung maghfirah, seperti itu, ya. Al-Aziz mengandung walillahil izzatu, memiliki al-izzah, keperkasaan. Dan demikian nama-nama Allah yang lainnya. Dan Allah menggandengkan sifatnya Al-Ghani dengan Ar-Rahmah. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Sebagian menjelaskan Al-Alusi bahwasanya di antaranya Allah ketika mengutus para rasul, ya, untuk menjelaskan tentang keimanan kepada hamba-hambanya, bukan karena Allah butuh terhadap keimanan para hamba, tetapi
sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Makanya Allah mengatakan Rabbukal Ghaniyyu dzur rahmah. Itu Allah mengutus para nabi, Allah memberikan banyak kenikmatan, ya. Allah menyuruh mereka untuk beribadah. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka yang semua itu kebaikannya kembali kepada mereka sendiri. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan dan kita tahu rahmat Allah sangat luas. Ini pembahasannya khusus tentang sifat-sifat rahmat Allah. Tapi ini kita berkaitan dengan ayat ini. Iyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memusnahkan kalian. Ini dalil bahwa Allah tidak butuh dengan kalian. Seandainya Allah berkehendak, Allah sirnakan kalian. Mau ganti dengan yang lain, artinya Allah tidak butuh kepada kalian. Allah tidak butuh kepada kita, Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Kalau Allah berkehendak, Allah musnahkan, Allah bisa gantikan dengan yang lainnya. Ya wa yastakhlifu min ba'dikum ma yasha. Setelah kalian sirna, Allah bisa gantikan dengan yang lain yang Allah kehendaki. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah menciptakan kalian atau mengadakan kalian dari sebagai keturunan dari kaum yang lain. Kalian adalah keturunan bapak-bapak kalian. Kalian adalah keturunan bapak-bapak kalian. Kalau Allah berkehendak, kali ini kalian akan Allah sirnakan dan Allah akan munculkan generasi yang lain yang mereka juga berketurunan atau bersumber dari bapak-bapak mereka, ya. Jadi ini dalil bahwasanya Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, bahkan Allah tidak butuh dengan kita. Kalau Allah ingin memusnahkan kita, mau digantikan dengan makhluk yang lain, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini untuk meyakinkan kepada kita bahwasanya kalau kita beribadah, kalau kita baca Quran, kalau kita sholat itu untuk kita sendiri, bukan untuk Rabb kita. Ya. Kalau kita mau bermaksiat, kita mau nakal, masih banyak hamba-hamba Allah yang lain, masih banyak. Kita mau bejat, mau apa, nggak ada urusan. Masih banyak hamba-hamba Allah yang lain. Kalau kita baik, untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Maka seorang hendaknya memperhatikan dirinya. Ya. Dia tahu bahwasanya Rabbnya adalah Maha Kaya, tetapi Allah sayang sama kita. Meskipun Allah tidak butuh dengan kita, tapi Allah sayang. Dan kasih sayang Allah itu harus kita rasakan, yang mengkonsekuensikan kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita bersalah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kalau Allah tidak butuh dengan kita dan tidak butuh dengan ibadah kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti datang dan kamu sekali-sekali tidak sanggup untuk menolaknya. Innama tu'adun, apa yang kalian dijanjikan, banyak yang di sini innama, ma di sini ma mausulah, memberikan faedah keumuman, yaitu apa saja yang kalian dijanjikan pasti akan tiba. Sebagaimana kalian kaum musyrikin dijanjikan akan terjadi hari kiamat, kalian akan dijanjikan dibangkitkan, kalian akan dihisab, kalian akan dimasukkan dalam neraka. Ya, ini semua akan datang. Akan yang Allah janjikan, yang Rasulullah SAW sebutkan akan begini, kalian akan begini, kalian akan dimasukkan alam barzah, kalian akan disiksa dalam alam barzah, semuanya akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin, kalian tidak mampu untuk menolaknya, kalian tidak mampu menghadang ya janji Allah yang akan datang tersebut. Ini ancaman, ya, ancaman dari Allah kepada mereka. Setelah itu Allah berfirman, "Qul ya qaumi a'malu ala ma kanatikum inni 'amil." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai kaumku, sama Quraisy, ya, wahai kaumku sama Arab, ya. Ini karena konteks sedang berbicara, Rasulullah berdiskusi sama orang-orang Quraisy yang merupakan kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ya qaumi, wahai kaumku. Ini panggilan lembut, ya, artinya agar mereka sadar bahwasanya Nabi sebenarnya sayang kepada mereka. Ya, Nabi ingin mereka baik, ya. Tapi kalau mereka ngeyel, katakanlah kepada mereka, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Wahai kaumku, kerjakanlah, ya, berbuatlah, ya, sesuai dengan yang sedang kalian lakukan, ya. Ini amil, aku juga melakukan, ya. Kalian apa yang kalian yakini lakukan kalau memang demikian. Ini adalah ancaman, ya. Ancaman, dan ini seperti ini dalam Al-Qur'an banyak, seperti Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum." Kerjakanlah kalian sukai. Tapi awas, maksudnya hati-hati, ya. Seperti itu banyak dalam Al-Qur'an, Allah mengancam. Kemudian seperti dalam ayat ini, ya, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Wahai kaumku, lakukanlah sesuai dengan kondisi kalian, ya, karena makanan di sini bisa diartikan dua, bisa artinya kedudukan kalian, kondisi kalian yang menurut kalian sudah kokoh, ya sudah, kalau kalian yakin lakukanlah.
Atau maksudnya adalah tempat, yaitu tetaplah kalian pada posisi kalian, jangan berubah. Silakan, saya pun demikian. Kalian musyrik silakan, tidak usah berubah. Saya pun berdakwah kepada tauhid, saya tidak akan berubah. Ya, sebagaimana kalian, saya pun demikian. Kemudian fasaufa ta'lamun, sungguh kalian akan mengetahui man takunu lahu aqibatud dar. Siapakah orang yang akan mendapatkan kesudahan yang baik di dunia ini, ya. Siapakah yang dapat kesudahan yang baik, kalian akan tahu. Itu saya atau kalian. Tidak mungkin kita bersama karena kita berdua kontradiktif. Saya menyeru kepada tauhid, kalian kekeh dan kokoh dalam kesyirikan. Dan kalian merasa pede, kalau gitu sudahlah masing-masing lakukanlah. Ini ancaman, ya. Bukan Rasulullah menyuruh mereka melakukan kesyirikan, tidak. Tapi ancaman kepada mereka, silakan kalau kalian merasa pede, lakukanlah apa yang kalian lakukan. Seperti firman Allah tadi, i'malu ma syi'tum, melakukan apa yang kalian kehendaki. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, seperti dalam surat Al-Kahfi, siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir, silakan. Bukan berarti Allah membolehkan kufur, tidak, tapi ini ancaman. Seperti firman Allah juga, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran, silakan ketawa sebentar aja, entar lagi nangis. Di hari kiamat kelak, silakan mau ketawa ketiwi orang kafir, silakan. Falyadhaku qalilan. Ini kenapa sampai diucapkan demikian? Karena mereka ngeyel orang Quraisy. Sudah didatangkan berbagai macam hujah, pendalilan. Mereka ngeyel, ya sudah. Kalau ngeyel, ya sampaikanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ya qaumi malu ala makanatikum. Ini ambil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Wahai kaumku, silakan bertahan dengan kondisi kalian. Aku pun demikian. Kalian akan tahu bagaimana siapa yang akan mendapatkan kesudahan yang baik. Ya. Baik. Kemudian setelah itu seakan-akan dialog sudah selesai karena Rasulullah berdialog dari awal dan penutupannya sudahlah, kalau begitu kalian ngeyel, sudahlah. Mau syirik, tafadhal, seakan-akan demikian. Setelah itu Allah ingin seakan-akan beri hiburan kepada Nabi. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya kaummu yang menentang dakwahmu, menentang tauhid, sungguhnya penentangan mereka itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang pandir. Kalau kau ditentang oleh orang yang dalilnya oke, yaitu mungkin buat ragu, buat bimbang. Tapi yang menentangmu adalah orang-orang pandir. Berikut ini saya akan sebutkan kepandiran-kepandiran mereka, wahai Rasulullah. Ya. Maka setelah itu Allah kemudian menyebutkan tentang bagaimana safah, bagaimana kepandiran, ketololan orang-orang musyrikin Arab. Ya. Allah sebutkan mulai dari ayat 136, ya, dan seterusnya. Kita bacakan bagaimana contoh-contoh kepandiran mereka. Kata Allah, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Faqalu hadza lillahi bi za'mihim hadza li syuraka'ina. Fama kana li syuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syuraka'ihim sa'a ma yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan oleh Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini adalah untuk Allah dan ini adalah untuk berhala-berhala kami. Jadi mereka ini punya keyakinan. Jadi mereka wa ja'alillahi mimma dzara'a. Allah menciptakan hewan-hewan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Mereka punya keyakinan harus ada sebagian hewan disisihkan untuk disembelih kepada Allah dan harus ada hasil bumi yang disisihkan untuk Allah. Maksudnya disisihkan untuk Allah, disedekahkan kepada fakir miskin, bukan buat sajian tapi untuk disedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang susah, kepada kerabat dan yang lainnya. Tapi selain itu mereka punya juga mengatakan harus ada nasiban, harus ada bagian yang diberikan kepada sembahan-sembahan mereka. Ya, sembahan mereka untuk apa? Maksudnya diberikan kepada sadanah, kepada para pengurus berhala, kepada para penjaga berhala. Mereka juga menyembelih dengan nama berhala-berhala tersebut. Ya, maka mereka bagi dua. Ini bagian untuk Allah. Hadza faqalu hadza lillahi bi za'mihim. Ini adalah bagian untuk Allah, sembelihan dan juga hasil bumi untuk Allah, yaitu untuk disedekahkan di jalan-jalan disukai oleh Allah. Bi za'mihim, dengan persangkaan mereka. Itu mereka berdosa. Allah tidak pernah minta digandingkan dengan buat Allah, kemudian juga buat sembah-sembah selain Allah. Harusnya untuk Allah semata kalau memang ingin beribadah. Ya. Tapi mereka gandingkan untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Wa hadza li syuraka'ina, kata mereka ini untuk Allah dan ini untuk sembahan-sembahan kami.
selain Allah. Fama kana li syurakaihim fala yasil Allah. Apa yang dilokasikan untuk sembahan-sembahan selain Allah tidak akan sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasil li syurakaihim. Sebaliknya apa yang diplotkan untuk Allah terkadang sampai kepada sembahan-sembahan mereka. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Mereka sudah bagi nih, misalnya hasil bumi misalnya 50% atau berapa persen untuk Allah, berapa persen untuk sembahan-sembahan. Nah, mereka ketika mereka membagikan bagian untuk Allah, untuk sedekah, untuk fakir miskin. Ternyata misalnya mereka patok 20%, ternyata yang mereka lihat cuma 15%. 5%-nya kemana? 5%-nya ternyata nyampur ke yang buat berhala-berhala. Misalnya mereka 20% dari hasil bumi mereka misalnya 20% untuk Allah, 20% untuk sembahan. Ternyata ketika mereka mulai membagikan untuk Allah cuma 15%. 5%-nya kemana? 5% ternyata campur dengan yang untuk berhala. Jadi akhirnya menjadi 5%. Karena mereka nggak masalah. Ya. Kata mereka nggak masalah. Kenapa? Biar aja buat sembahan. Kenapa? Allah Maha Kaya, nggak perlu. Sudah 15% sudah cukup untuk sedekah. Untuk sisanya kita buat berhala. Ya. Tetapi sebaliknya kalau terjadi misalnya ternyata mereka sudah siapkan 20%. Ternyata yang buat berhala-berhala cuma 15%. Yang 5%-nya tercampur dengan yang untuk Allah. Jadi Allah jadi 20%. Kata mereka, oh nggak bisa. Ini harus diambil. Ya. Makanya dikatakan, فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَسِدَ اللَّهِ. Apa yang mereka sudah plotkan untuk sembahan-sembahan mereka tidak bakalan sampai untuk Allah. Jadi kalau ternyata kurang, diambil dari bagian yang untuk Allah dikembalikan. Sebaliknya, wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Apa yang diplotkan untuk Allah ternyata masih bisa diarahkan untuk dialihkan ke berhala-berhala. Ya, sa'a ma yahkumun. Sungguh buruk perbuatan mereka. Jadi intinya mereka dalam masalah menyembelih, dalam masalah untuk diberikan kepada apakah Allah ataupun sembahan, lebih banyak mereka berikan kepada sembahan-sembahan. Ya. Jadi untuk sembahan untuk para berhala, disembelih di depan berhala, hasilnya diberikan kepada sadana. Saya itu maksudnya sadin, yaitu para penjaga berhala-berhala yang ngurusi berhala-berhala mereka. Ya, ini menunjukkan kepandiran mereka. Ya. Bagaimana mereka, kepandiran mereka dari dua sisi. Ya. Pertama, mereka pandai dari sisi mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhala. Sebagaimana harus ada sembelihan untuk Allah, ada sembelihan untuk berhala. Ini suatu kegoblokan. Ya. Bagaimana Tuhan pencipta alam semesta mau disamakan dengan berhala-berhala, patung-patung yang mereka bikin. Ya. Sisi kepandiran berikutnya, ya, ketika mereka membuat aturan-aturan, ya, yang berkaitan dengan kurban, bahwasanya kurban yang diberikan kepada berhala harus lebih banyak daripada korban yang diberikan kepada Allah. Kalau ada korban untuk Allah kurang, nggak ada masalah. Kata mereka, Allah sudah kaya. Kalau kepada berhala kurang, nggak bisa, harus dipenuhi. Ini kepandiran mereka. Ya. Kepandiran mereka yang berikutnya, yang ketiga, berkaitan dengan masalah hukum halal dan haram. Allah sebutkan selainnya. Allah sebutkan. Jadi mereka punya banyak kepandiran, sehingga Allah mengatakan, ya Rasulullah, kau tidak usah sedih ketika ada orang-orang musyrikin yang menyelisihimu, sesungguhnya mereka orang pandir. Nih di antara bukti kepandiran mereka ini. Karenanya Ibnu Abbas berkata, "Man arada an ya'lam jahlal Arab falyaqra ma fawqa thalathin wal mi'ah min suratil An'am ila qauli qad khasira alladziina qatalu auladum safhan bighairi ilm." Barang siapa yang ingin tahu, yang ingin ngerti tentang kejahilan orang-orang Arab, maka bacalah surat Al-An'am 130 atas, ayat 133 maksudnya, 136 dan seterusnya sampai firman Allah, sungguh merugi orang-orang telah membunuh anak-anak mereka. Ini di antara kejahilan mereka. Ini kejahilan pertama yang sudah kita sebutkan, menyamakan antara Allah dengan berhala. Kejahilan yang kedua, yaitu apa yang diplotkan untuk berhala harus full, kalau untuk Allah nggak apa-apa kurang. Jadi ini dalil bahwasanya ada sebagian orang mendahulukan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sebagian orang kalau bersumpah dengan nama Allah mereka berani bohong, tapi kalau bersumpah dengan nama-nama wali, dengan nama-nama selain Allah mereka nggak berani bohong. Ini contoh bahwasanya mereka lebih mendahulukan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu mungkin terjadi, ya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Baik, yang berikutnya kepandiran mereka dari sisi masalah penghalalan dan pengharaman, ya. Allah sebutkan pada ayat 137, "Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikeen qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum
walau syaa Allahu ma fa'alu fadharhum ma yaftarun. Kata Allah demikianlah pemimpin-pemimpin mereka syuraka'uhum telah menghiasi kebanyakan kaum musyrikin untuk membunuh anak-anak mereka sendiri. Liurduhum, agar akhirnya orang-orang pimpinan-pimpinan mereka tersebut menyesatkan mereka ke dalam kebinasaan, waliyalbisu alaihim dinahum, dan agar menjadikan agama mereka menjadi kabur, tidak jelas. Walau sya'allahu ma fa'alu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan melakukan hal tersebut, tapi ternyata mereka melakukan, berarti Allah menghendaki mereka melakukan kepandiran tersebut. Fadharhum ma yaftarun, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Di sini Allah menjelaskan demikian sebagaimana mereka telah dihiasi untuk mensekutukan Allah dengan berhala-berhala dan untuk membuat pembagian yang tidak benar, untuk berhala harus full, untuk Allah boleh kurang, ya. Demikian pula mereka telah dihiasi oleh siapa? Oleh syuraka. Siapa yang dimaksud dengan syuraka di sini? Ada yang mengatakan syuraka maksudnya adalah sadana. Orang-orang yang mengurusi berhala, mereka bilang, wah kalau kamu mau ini caranya dengan bunuh anak-anakmu, ya. Ada yang mengatakan syuraka di sini maksudnya adalah setan-setan. Setan-setan inilah yang menghiasi orang-orang Arab dahulu, akhirnya membunuh anak-anak mereka sendiri. Mereka membunuh anak mereka sendiri. Ya. Karena ini suatu hal yang sangat tidak logis. Bagaimana seorang membunuh anaknya sendiri? Ya, sangat tidak logis. Tapi kok bisa demikian? Karena ada yang menghiasi, itu syaitan. Syaitan menghiasi perbuatan maksiat sehingga menjadi indah di hadapan mata mereka. Saya sudah sering sampaikan, kesyirikan sebenarnya tidak logis. Ya, bagaimana menyembah batu bisa jadi benar, bagaimana menyembah matahari bisa jadi benar, bagaimana menyembah sapi, menyembah hewan, bisa jadi benar. Tapi kalau ada yang menghiasi bisa jadi benar. Ada yang menghiasi bisa jadi indah, sesuatu yang buruk bisa menjadi indah. Yang menghiasi adalah syaitan. Setan-setan yang sudah berpengalaman dalam menipu dan menghiasi keburukan, diperindah seakan-akan menjadi suatu kebaikan. Di antaranya setan-setan menghiasi mereka untuk membunuh anak-anak mereka. Mereka membunuh anak mereka dua model. Pertama membunuh anak-anak perempuan, yang kedua membunuh sebagian laki-laki. Adapun membunuh anak-anak perempuan karena mereka malu kalau punya anak perempuan hanya bikin repot. Pertama, kalau punya anak perempuan, mereka malu karena anak perempuan tidak bisa menambah kekuatan mereka. Yang kedua, anak perempuan hanya numpang makan, ya, tidak bisa mencari nafkah sehingga menumpang makan, hanya merepotkan kehidupan mereka, lebih baik dibunuh. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadsu fi turab. Kalau dikabarkan dia punya anak perempuan, maka sedihnya atau marahnya luar biasa. Cuma dua yang dia lakukan, apakah dia langsung kubur hidup-hidup tatkala itu, atau dia tunda nanti kalau sudah agak besar, sudah remaja baru dikubur hidup-hidup. Tidak ada kemungkinan untuk dibiarkan hidup. Tentu ini tidak semua berlaku pada semua kabilah Arab, enggak, tapi sebagian kabilah Arab melakukan ini. Timbul pertanyaan, kenapa mereka bisa timbul seperti ini? Sebagian ulama menyebutkan kisah seperti Al-Alusi menyebut dalam tafsirnya, bahwasanya dahulu ada seseorang, ya, yang dia terjadi ada seseorang dengan pasukannya menyerang suatu kabilah, ya. Dia menyerang suatu kabilah, kemudian akhirnya dia menawan para wanita dari kabilah tersebut, ditawan. Setelah itu terjadi perundingan antara kabilah yang menyerang dengan kabilah yang ditawan wanita-wanitanya. Akhirnya setelah terjadi perundingan, akhirnya mereka damai, wanita-wanita yang ditawan disuruh kembalikan. Akhirnya wanita tersebut ditawan pada kembali kepada keluarganya. Cuma ada satu wanita tidak mau kembali. Wanita tersebut ternyata putri kepala suku dari kabilah yang ditawan yang diserang. Ya, saya ulangi, ada kabilah pertama, kabilah kedua. Kabilah pertama menyerang, tiba-tiba kabilah kedua, semua wanitanya diambil, ditawan. Akhirnya proses terjadi perundingan, artinya mereka damai. Wanita-wanita yang ditawan dikembalikan. Maka semua wanita segera kembali kepada karib kerabatnya. Kecuali satu wanita tidak mau kembali. Dia lebih memilih untuk bersama yang menawannya. Mungkin dia jatuh cinta atau nyaman dengan yang menawannya. Sementara ternyata ini adalah putri dari kepala suku. Maka kepala suku ini akhirnya malu luar biasa ketika ternyata putrinya tidak mau kembali kepada dia. Akhirnya dia bernazar, kalau saya punya anak perempuan lagi saya akan bunuh. Saya tidak mau dipermalukan kedua kali. Mulailah asalnya, itulah awal dari tradisi membunuh anak perempuan. Ya, membunuh anak perempuan. Akhirnya begitu dia punya anak perempuan dia bunuh. Punya anak perempuan dia bunuh. Akhirnya ya dihiasi oleh setan, lama-lama menjadi kebiasaan, jadi tradisi.
Dari sebagian kabilah setiap punya anak perempuan mereka bunuh, ditambah lagi dengan sebab-sebab yang lain. Sebab tadi anak perempuan tidak menambah kekuatan, malu kalau punya anak perempuan. Anak perempuan. Kalau laki-laki kan bangga, berarti tambah anggota, tambah kuat. Yang berikutnya lagi anak perempuan ngapain bikin repot di rumah, mending bunuh saja. Seperti itu. Ini setan menghiasi mereka, akhirnya bisa mereka menganggap membunuh anak perempuan adalah suatu yang indah dan suatu yang perlu dibanggakan. Kalau punya anak perempuan tidak dibunuh, suatu yang memalukan. Ya, dan itu saya bilang ya, contoh sederhana kita lihat bicara zaman sekarang, merokok lah. Merokok itu apa? Enggak enak, pahit, batuk segalanya. Awalnya orang melakukan rokok pasti batuk, pasti enggak suka, pasti pahit, pasti enggak enak, pasti mungkin muntah-muntah. Tetapi setan menghiasi bahwasanya merokok itu keren. Kalau enggak merokok kurang keren, akhirnya orang, padahal itu enggak ada beda kalau kita bicara mungkin zina, ada kelezatan mungkin, atau musik-musik. Tapi kalau merokok apa coba? Ya setelah itu mungkin ada kelezatan, setelah kecanduan. Tapi awalnya enggak ada, awalnya apa? Kegoblokan. Ya. Seakan-akan keren kalau merokok, padahal merusak jiwa. Tapi digambarkan kalau orang merokok kelihatannya macho bagi laki-laki, keren, cewek-cewek juga senang lihat. Akhirnya demikian terbawa, akhirnya orang merokok. Asalnya dia merokok apa? Cuma gaya-gayaan doang. Enggak ada manfaatnya. Tapi setan menghiasi, akhirnya orang merokok di mana-mana biasa. Mungkin kalau tidak merokok maka kurang bersahabat dan yang lain. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini pertama mereka membunuh anak sebagai. Yang kedua mereka membunuh anak-anak sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi, sebagaimana kalau kita baca sirah, waktu dia menemukan Zam-Zam, waktu itu dia punya anak cuma satu. Kemudian dia diganggu oleh kabilah yang lain. Dan dia tidak punya pendukung ketika itu. Maka dia mengatakan, kalau saya punya anak laki-laki 10, saya akan sembelih salah satunya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ternyata benar, setelah itu dia punya anak laki-laki sampai 10. Akhirnya ketika itu dia ingin menyembelih Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Sehingga ketika dia membuat undian, keluar lagi bapaknya Abdullah. Keluar lagi sampai 10 kali, yang ke-11 baru kemudian bukan Abdullah. Sehingga akhirnya dia tebus dengan dia 100 ekor onta. Tapi maksud saya, mereka dahulu sebagian mereka punya kebiasaan kalau punya anak laki-laki 10, mereka sembelih satu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang menghiasi syaitan. Ya. Allah tidak menyuruh bersyukur dengan menyembelih salah satu anak kalau sudah sampai anak laki-laki 10. Namun ketika syaitan menghiasi, jadilah sesuatu yang indah. Ya. Makanya kata Allah di sini, wa kadzalika zayyana. Dan demikianlah para setan menghiasi banyak dari orang musyrikin, tidak semua. Di katsirin minal musyrikin. Maksudnya tidak semua orang musyrikin suka membunuh anak, tidak, tapi banyak di antara mereka suka membunuh anak mereka sendiri. Liyurduhum, dan setan menghiasi tersebut agar mereka terjerumus dalam kebinasaan, ya. Bagaimana anak dibunuh, hati hilang ya, rasa rahmat kepada anak hilang ya. Bagaimana di akhirat juga mengerikan ya. Waliyalbisu alaihim dinahum. Mereka dihiasi sehingga agama mereka menjadi rancu. Kata Allah, walau sya'allahu ma fa'aluh. Kalau berkehendak mereka tidak akan melakukannya. Ini dalil bahwasanya semua yang terjadi baik maupun buruk atas kehendak Allah. Dan ini bantahan terhadap Qadariyah. Karena orang Qadariyah mengatakan Allah hanya menghendaki yang baik, yang buruk terjadi di luar kehendak Allah. Ini adalah menyebabkan mereka dijuluki dengan Majusi umat ini. Karena Majusi meyakini dua Tuhan. Tuhan kebaikan, Tuhan api menciptakan kebaikan, kemudian Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Ya. Kalau mereka mengatakan Allah yang terjadi kebaikan itu hanya Allah yang terjadi kebaikan lah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ada keburukan, kesyirikan, kemaksiatan tidak dikehendaki oleh Allah, berarti siapa yang menghendaki? Seakan-akan ada Tuhan yang kedua selain Allah. Makanya Qadariyah dikatakan Majusi umat ini seakan-akan meyakini ada dua pencipta kebaikan, pencipta keburukan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya dikehendaki oleh Allah, dan Allah punya hikmah di balik itu semua yang mungkin tidak kita ketahui. Sebagaimana iblis juga Allah yang ciptakan, iblis juga yang Allah izinkan untuk menggoda manusia di bumi, ya. Di balik itu ada hikmah yang tidak kita kehendaki. Fadarhum ma yaftarun, biarkanlah mereka dan apa kedustaan yang mereka lakukan. Di sini Allah menjelaskan lagi di antara kebodohan mereka, wahai Muhammad. Nih, anak-anak mereka bunuh. Ya sudah, kalau mereka menentang engkau, biarin aja, mereka yang bahlul, bodoh-bodoh ya. Jadi jangan terlalu sedih dengan sikap penentangan mereka terhadap dakwahmu. Ya.
Baik, ayat berikutnya di antara kejahilan mereka juga, ya. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Ini di antara penghalalan dan pengharaman yang mereka bangun tanpa ada dalil, tanpa ada keadilan, tanpa ada hikmah, tanpa ada kebijakan. Penghalalan pengharaman dari diri mereka hanya sekedar hawa nafsu. Contoh, Allah berfirman, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Mereka berkata, orang musyrikin Arab ini, inilah binatang yang ternak dan inilah hasil bumi. Hijrun la yat'amuha illa man nasha' bi za'mihim. Ini tidak boleh dimakan kecuali orang yang kami pilih. Jadi bagi mereka haram. Sebagian onta haram, sebagian kambing haram, sebagian hasil bumi haram. Kepada siapapun kecuali yang kami kehendaki. Siapa yang mereka kehendaki? Ya, ada yang mengatakan maksudnya ini khusus yang boleh makan hanyalah sadana, para pengurus berhala-berhala. Ada yang mengatakan ini khusus yang boleh makan cuma laki-laki. Adapun perempuan tidak boleh makan. Tapi intinya mereka ini sebenarnya kan halal untuk semua. Namanya hasil bumi halal, binatang ternak halal, siapa saja boleh makan. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bikin aturan, oh enggak boleh, enggak semua orang boleh makan. Hanya sebagian saja yang boleh makan. Kata mereka hijrun, yaitu haram. La yat'amuha illa man nasha'. Tidak boleh makannya kecuali yang kami kehendaki. Biza'mihim, dengan persangkaan mereka, yaitu ada yang mengatakan maksudnya yang boleh makan cuma sadana. Sadana maksudnya pengurus berhala-berhala, ya. Yang ngurusin berhala, yang mungkin yang merawat berhala, yang bersihkan berhala. Kemudian di antara juga mereka mengatakan wa an'amun hurrimat zuhuruha. Jadi ini ada hewan-hewan ternak yang tidak boleh dinaikin dan tidak boleh dipikulkan barang-barang, enggak boleh. Seperti sudah kita bahas, maja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham dalam surat Al-Maidah sudah pernah kita bahas. Yaitu mereka bikin bid'ah. Ya, kalau ada onta begini melahirkan betina sekian maka tidak boleh ditunggangi misalnya. Kalau ada kambing begini maka tidak boleh begini. Jadi mereka bikin bid'ah. Di antaranya mereka mengatakan ada hewan-hewan yang tidak boleh ditunggangi. Padahal Allah ciptakan untuk ditunggangi. Seperti kata mereka, onta ini enggak boleh ditunggangi, himar ini enggak boleh ditunggangi. Selain tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dipikulkan barang-barang. Padahal di antara fungsi himar dan fungsi onta di antaranya untuk ditunggangi dan juga untuk dipikulkan barang-barang, ya. Kata mereka enggak boleh. Ini juga dari mana aturan ini? Ya, hanya merepotkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini di antara kepandiran mereka. Apa sebabnya kepandiran? Kok bisa bikin peraturan tersebut? Ya sama seperti kalau kita di Indonesia sebagian punya pamali, enggak boleh gini, enggak boleh gini, kepandiran. Ya, yang enggak logis ini gini, ya, gimana ya? Ya. Kemudian wa an'amun la yadhkuruna smallahi 'alaiha iftira'an alaih, dan sebagian hewan ternak mereka tidak mau menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Sebenarnya Allah mengatakan mereka kalau menyembelih hewan di hadapan berhala jangan sebut nama Allah, enggak usah. Ya, ini kasus khusus buat berhala-berhala, ya. Ya, kata mereka hewan-hewan khusus tidak perlu disebut nama Allah. Iftira'an alaih, sebagai bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Allah, sayajzihim bima kanu yaftarun. Kelak Allah akan membalas perbuatan mereka. Kelak Allah akan balas mereka atas apa yang mereka ada-adakan. Atas apa yang mereka ada-adakan. Jadi ini penghalalan bukan perkara ringan, merubah hukum Allah. Dan Allah mengatakan sayajzihim. Allah akan balas mereka nanti di akhirat atas kedustaan yang mereka lakukan, ya. Baik, di antara kepandaian mereka, Allah lanjutkan lagi di antara kepandaian mereka ayat 39. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina. Kata mereka apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus buat laki-laki di antara kami yang boleh makan. Jadi kalau ada kambing, ada unta punya anak, unta ini pokoknya kalau punya keluar anaknya, maka enggak boleh makan anaknya kecuali laki-laki doang. Perempuan enggak boleh makan. Dari mana? Kenapa perempuan boleh, enggak boleh, kenapa laki-laki boleh? Pandir, ya. Wa muharramun al azwajina, dan haram bagi istri-istri kami, enggak boleh, perempuan enggak boleh makan. Laki-laki boleh makan, perempuan enggak boleh makan. Tetapi wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Tapi kalau ini ternyata anaknya lahir keguguran atau mati, dalam kondisi mati, maka boleh dimakan oleh wanita dan laki-laki, boleh. Ini dari mana aturan seperti ini? Kalau lahir normal, baik, disembelih hanya buat laki-laki. Kalau meninggal lahir dalam kondisi misalnya sudah mati boleh
makan perempuan juga boleh. Kenapa kalau yang begini nggak boleh perempuan, kalau begini boleh perempuan? Dari mana? Nggak ada dalilnya. Ya, fahum fihi syuraka, maka laki-laki dan perempuan sama-sama boleh makan. Allah mengatakan lagi, sayujzihim wasfahum. Allah akan membalas akibat pensifatan mereka. Maksudnya mereka makan ini halal, ini haram. Ya. Ini halal, ini haram. Ini adalah dosa besar. Menghalalkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mengatur-ngatur hukum Allah. Merubah-rubah hukum Allah. Ada balasannya. Sayujzihim wasfahum. Allah akan balas mereka akibat pensifatan mereka terhadap halal dan haram. Innahu hakimun alim. Sungguhnya Allah maha bijak. Atau Allah maha memberi hukuman. Alim, dan Allah maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Ini di antara kejahilan yang mereka lakukan, kepandian yang mereka lakukan. Setelah itu Allah berfirman, ya, qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilm. Ya. Sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan. Allah sebutkan. Ini semua kebodohan. Bighairi ilm, kebodohan, kepandiran tanpa ilmu. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka tadi. Ini enggak boleh dinaiki, ini enggak boleh ditunggangi, ini enggak boleh dipikulkan, ini enggak boleh dimakan, ini buat hanya buat penjaga sadana, penjaga berhala, ini hanya buat laki-laki, yang perempuan tidak boleh. Ini dari mana semua? Ini hanyalah kebodohan mereka, kata Allah. Lihat, mereka Allah sebutkan. Qad khasira, sungguh merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kesalahan, karena kebodohan tanpa ilmu. Dan kebodohan mereka yang lain mengharamkan apa yang Allah haramkan kepada, apa yang Allah halalkan kepada mereka. Mereka haramkan iftira'an 'ala Allah, sebagai bentuk kedustaan kepada Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguhnya mereka sesat dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya. Ini ujung dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang kepandiran orang-orang tersebut sebagai bentuk hiburan kepada pelipur lara kepada Nabi ketika Nabi berdakwah, terus Nabi ditentang oleh mereka. Seakan-akan Allah berkata, enggak usah terlalu bersedih wahai Muhammad, sungguhnya penentangan mereka enggak dianggap. Seandainya mereka orang cerdas, seandainya mereka orang-orang bijak, ya mungkin penentangan mereka akan menyedihkan engkau, tapi mereka orang pandir. Mereka orang pandir dalam masalah akidah, mereka pandir. Ya, kalau mereka menyelisih enggak ada pengaruhnya, biarin aja. Fazarhum wa ma yaftarun, biarkan mereka dengan kedustaan yang mereka lakukan. Ya. Al-Qurtubi menyebutkan suatu riwayat, ya, tetapi riwayat ini tidak ada sanadnya, ya. Ceritanya menyedihkan, ya, tapi tidak ada sanadnya. Itu tentang seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sampaikan, karena terkadang tersebar di sebagian khutbah sebut, tapi ini dalam tafsir Al-Qurtubi tapi tanpa sanad, ya. Tanpa sanad, ya, sih. Maksudnya dhaif, ya. Jadi di sini ada seorang datang kepada Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah, saya punya dosa di zaman jahiliyah, ya. Dan saya takut Allah tidak mengampuni dosaku tersebut. Dan sungguhnya aku sudah masuk Islam. Rasulullah berkata, kabarkan kepada aku apa dosamu? Maka dia cerita, ya Rasulullah, saya termasuk orang-orang yang membunuh putri-putri mereka. Suatu hari dilahirkanlah bagiku seorang putri. Ya, maka istriku bilang, jangan bunuhlah, biarin saja, jangan bunuh. Akhirnya aku pun tidak bunuh putriku tersebut. Aku biarkan putriku hidup sampai akhirnya dia menjadi besar, menjadi remaja, ya. Dan menjadilah dia wanita, termasuk wanita paling cantik. Fakhatabuha, maka datanglah para laki-laki mulai melamar putriku tersebut, ya. Maka masuk dalam jiwaku hamiyah, itu hamiyah jahiliyah, yaitu rasa kesukuan atau rasa tadi, masa saya punya anak perempuan harusnya saya bunuh dulu, kenapa enggak saya bunuh? Hatiku tidak bisa menahan kebencianku kepada anak perempuan. Aku tidak mau menikahkan dia dengan seorang laki-laki pun, dan aku tidak ingin dia tinggal tetap di rumahku tanpa suami. Akhirnya aku berkata kepada istriku, aku ingin bawa pergi putrimu ini ke kabilah yang lain untuk ziarah kepada kerabat-kerabatku. Maka lepaskanlah, biarkanlah putriku ikut denganku. Maka istriku senang banget, ya, ketika dia menyangka aku akan menitipkan putriku di kabilah yang lain, ya. Maka istriku kemudian menghiasi putriku dengan baju yang indah, dipakaikan perhiasan, ya. Kemudian dia mengambil janji, jangan sampai kau berkhianat, ya. Jangan sampai berkhianat. Kataku iya. Akhirnya aku pun bawa putriku tersebut di puncak, di suatu jalan, di suatu lubang yang dalam, seperti sumur yang dalam. Maka aku lihat ke lubang yang dalam tersebut.
Ketika aku lihat putriku sadar bahwasanya aku ingin membunuh dia, aku ingin melempar dalam sumur yang dalam tersebut. Maka dia pun memegangku, kemudian dia pun menangis. Dia berkata, ayahku, apa yang ingin kau lakukan kepada diriku? Ya, aku pun kasihan sama putriku. Ya, aku kasihan, mau aku lempar aku kasihan. Kemudian aku lihat lagi ke lubang tadi, ke sumur yang dalam tadi, maka bergejolak hatiku. Ya, masa aku biarkan punya anak perempuan, rasa malu punya anak perempuan, harusnya aku bunuh. Ya. Akhirnya aku lihat lagi kepada dia, aku kasihan lagi. Aku kasihan tidak jadi. Sampai akhirnya setan menguasaiku. Akhirnya aku ambil anak putriku dan aku lempar dia ke dalam sumur dalam kondisi terbalik. Itu kepalanya jatuh terlebih dahulu. Kemudian dia berteriak dari dalam sumur, wahai ayahku, kau telah membunuhku. Ya, kau telah berkhianat terhadap ibu. Terus akhirnya aku dengar sampai suara anakku pun hilang. Mati. Ya. Maka aku pun pulang kepada istriku. Rasulullah SAW pun menangis dan para sahabat juga menangis. Kemudian Rasulullah berkata, "Lau umirtu an uaqiba ahadan bima fa'ala fil jahiliyah aqabtuka." Kalau aku diperintahkan untuk memberi hukuman kepada kesalahan di zaman jahiliyah, seorang melakukan kesalahan di zaman jahiliyah, maka aku akan menghukummu. Artinya tetap dimaafkan. Tapi riwayat ini meskipun masyhur disebutkan oleh Abu Laits dalam tafsirnya, tapi tidak ada sanadnya, ya. Tapi tidak ada sanadnya. Tapi kemungkinan seperti itu terjadi sangat mungkin, ya, karena Allah tadi mengatakan di katsirin minal musyrikin. Syaitan menghiasi banyak dari orang musyrik untuk membunuh anak-anak mereka. Dan Allah sebutkan juga ada dua model mereka bunuh. Mereka begitu langsung dibunuh atau dibiarkan remaja baru dibunuh. Adapun tata cara membunuhnya tidak diperinci dalam Al-Quran maupun hadis. Baik, setelah itu Allah menjelaskan tentang tauhid, bahwasanya Allah lah yang mengatur segalanya, Allah yang telah memberikan kenikmatan, Allah telah memberikan tumbuh-tumbuhan, Allah telah memberikan hewan-hewan. Berani-beraninya mereka mengharamkan, menghalalkan, mengatur-ngatur, padahal semuanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Allah berfirman, "Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutashabihan wa ghayra mutashabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan dialah Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung. Maksudnya ada yang mengatakan yang ma'rusyatin itu adalah tumbuh-tumbuhan yang datar di tanah seperti betis, itu semangka misalnya, atau ubi jalar, atau anggur, ya. Itu bukan di atas batang yang tinggi. Wa ghairu ma'rusyatin, dan dia juga Allah yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang tidak menjalar atau tidak di tanah tetapi tinggi seperti korma, ya, seperti zaitun, ya. Wan nakhla waz zar'a, dialah Allah yang telah menjadikan an-nakhl yaitu pohon korma, kemudian waz zar'a dan juga tumbuh-tumbuhan mukhtalifan ukuluh yang beragam rasanya. Wazaitun war rumman, dan Allah juga telah menciptakan pohon zaitun dan pohon delima mutasyabihan yang bentuknya mirip dari bentuk dan warnanya, tetapi wa ghairu mutasyabih, tapi tidak sama rasanya. Itu Allah yang menjelaskan bahwa ini lihat berbagai macam tumbuh-tumbuhan seperti zaitun dan rumman. Ya, mungkin tumbuh di tempat yang sama, sumber airnya sama, pupuknya sama, ya, tapi hasilnya berbeda. Bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kehendak untuk menciptakan berbagai macam model tumbuh-tumbuhan. Jadi ini semuanya halal. Kulu min samarihi. Makanlah dari buah-buah dari semuanya tadi. Dari semangka, dari anggur, dari korma, dari zaitun, dari rumman, dari delima dan yang lainnya. Tidak asmara. Kalau sudah keluar tumbuh-tumbuhannya maka makanlah. Wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya. Ada yang mengatakan maksudnya bayarkanlah zakatnya. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Benar ada Allah halalkan, tapi jangan sampai seorang israf, berlebih-lebihan dalam mensikapi nikmat Allah sehingga melampaui batas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan
pekan berikutnya dan mudah-mudahan kita bisa segera menyelesaikan tafsir surat Al-An'am. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.